Yo yo yo, spoiled boys and girls dimanapun kalian berada. Di video kali ini, saya akan mencoba merangkum film berjudul Premium Rush tahun 2012. Film ini termasuk film aksi ringan dengan alur cerita yang cukup unik. Dan untuk pertama kalinya, saya akan mencoba mengurutkan alur cerita film ini secara chronological order, karena film aslinya mengusung metode narasi dengan waktu yang dibuat maju dan mundur. Mungkin beberapa dari kalian ada yang udah pernah nonton, ada juga yang belum. Bagi yang belum, saya kasih peringatan dulu ya kalau ini adalah full spoiler content. Udah siap? Kalau udah, kita langsung mulai aja ya. Oh ya, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update video-video kayak gini lagi. Check it out. Film dimulai dengan seseorang bernama Wiley yang adalah lulusan Columbia Law School yang kecewa karena ujian pengacaranya ditunda, karena dia tidak tahan untuk memasuki kehidupan yang membosankan di profesi hukum. Wiley menemukan makna dan tujuan dari pekerjaannya sebagai kurir sepeda di kota New York yang suka mencari sensasi ketegangan saat mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi di tengah kota. Meskipun terkadang ada pertengkaran dengan pacarnya dan sesama kurir sepeda bernama Manny. Seorang kurir sepeda lain bernama Vanessa yang merupakan mantan pacar Wiley mengatakan pada Wiley bahwa dia harus membuat sesuatu dari dirinya sendiri selain hanya menjadi kurir sepeda. Lalu cerita pun dimulai dari seorang bernama Nima yang adalah imigran dari Tiongkok telah meminta Vanessa pindah dari apartemennya karena alasan pribadi yang tak bisa dia ungkapkan. Selama ini, Vanessa menumpang hidup bersama di apartemen Nima. Saat Vanessa sedang dalam proses mengemasi beberapa barang miliknya, Nima membawa $50.000 yang telah dia tabung selama 2 tahun untuk diberikan kepada Mr. Leong, seorang pialang Tiongkok dengan imbalan tiket yang harus dia kirimkan kepada Sister Chen, sehingga Sister Chen dengan bantuan sebuah geng dapat menyeludupkan putra dan ibu Nima dari Tiongkok ke Amerika Serikat. Nima adalah imigran Tiongkok yang pindah ke Amerika Serikat dengan menggunakan visa mahasiswa, dan dikarenakan dia menulis sebuah artikel mengenai hubungan antara negara Tibet dan Tiongkok, maka anaknya dan ibunya, Nima, tidak bisa diperbolehkan keluar dari Tiongkok. Itulah sebabnya saat ini Nima terpaksa menggunakan jasa human trafficking namun untuk keluarganya sendiri agar dapat tinggal dan hidup di Amerika. Tuan Lin, seorang rentenir setempat, mengetahui tentang tiket tersebut dan siapapun yang dapat mengembalikannya kepada Tuan Leong dapat mengambil uang Nima. Tuan Lin mendekati Robert Bobby, seorang detektif NYPD yang kecanduan judi, yang berutang uang kepadanya dan menawarkan pelunasan hutang jika Bobby dapat memberinya tiket Nima. Bobby pun mulai mencari Nima yang memutuskan untuk menyewa Wiley untuk mengirimkan amplop dengan tiket ke Sister Chen pada jam 7 malam setelah Nima diberitahu oleh Leong bahwa siapapun yang tahu Nima mengunjungi Leong bisa membahayakan dirinya sendiri jika Nima mencoba untuk mengirim tiketnya sendiri. Itulah sebabnya Nima menggunakan jasa Wiley. Wiley dan Nima melakukan transaksi mereka di kampus yang merupakan kantor Nima bekerja. Setelah Wiley pergi, Nima dihadapkan kepada Bobby yang melihat tanda terima kurir yang dibelikan Wiley padanya. Bobby merampas tanda terima dari Nima. Setelah Bobby pergi, Vanessa menemukan Nima dan mengetahui isi amplop itu dan alasan mengapa Nima melakukan ini semua. Bobby bertemu dengan Wiley sebelum dia meninggalkan kampus, menyatakan bahwa dia adalah pejabat sekolah, bahwa Nima tidak memiliki wewenang untuk menangani isi amplop atas nama sekolah, dan bahwa dia ingin amplop itu kembali, dengan tanda terima Wiley diberikan kepada Nima di tangannya. Wiley menolak dan melarikan diri dari Bobby. Setelah pengejaran antara Bobby dan Wiley, Wiley berhasil kabur dan menuju ke kantor polisi untuk melaporkan Bobby. Di kantor polisi, Wiley akhirnya mengetahui bahwa Bobby adalah seorang detektif polisi. Wiley bersembunyi di kamar mandi di mana dia membuka amplop dan melihat isi amplop yang berisi tiket berupa secarik kertas dengan gambar Mr. Smile. Setelah Wiley melarikan diri dari stasiun, Wiley dengan marah memberitahu petugas operatornya bernama Raj bahwa dia tidak mau mengantar paket itu dan ingin mengembalikannya, agar orang lain saja yang dapat mengantarnya. Kembali ke kantor Nima, Wiley mengembalikan amplop yang berisi tiket tersebut tanpa sepengetahuan Nima. Wiley pun bertemu dengan Nima dan mengatakan bahwa Wiley tidak mau mengantarkan paket tersebut dan sudah meletakkannya di kantor Nima. Nima yang terkejut karena Wiley tidak mengantarkan amplop itu segera menuju ke kantornya dan menemukan ternyata amplop tersebut sudah diambil oleh saingan Wiley bernama Manny. Namun sebelum Manny mengambilnya, Bobby menelpon Raj selaku operator pengiriman untuk mengalihkan pengiriman ke alamat lain. Saat Wiley akan meninggalkan kantor Nima setelah mengembalikan amplopnya, Wiley bertemu dengan Nima. Nima pun sangat kecewa terhadap Wiley dan menceritakan seberapa pentingnya tiket tersebut dan mengapa Nima hanya mempercayai Wiley saja, namun ternyata Wiley malah mengecewakannya.
Dipenuhi rasa bersalah, Wiley mencoba mengejar Manny yang menolak memberikan paket Nima. Mereka berlomba satu sama lain dan dalam prosesnya dikejar oleh seorang polisi sepeda yang sebelumnya pernah mencoba untuk menangkap Wiley. Saat mereka mendekati lokasi Bobby, polisi sepeda itu menghentikan Manny dari sepedanya dan menangkapnya. Vanessa yang mengetahui tipu daya Bobby berlomba untuk memperingatkan Manny dan lalu muncul mengambil tas Manny dan memberikannya kepada Wiley. Wiley dan Vanessa pun terkepung oleh polisi dan Bobby. Wiley pun mempunyai ide menyembunyikan tiket tersebut di stang sepeda miliknya dan berusaha untuk kabur. Saat mereka akan melarikan diri, Wiley ditabrak taksi dan beberapa tulang rusuk patah. Dia dimasukkan ke dalam ambulans bersama Bobby, sementara sepedanya yang rusak dibawa ke tempat penampungan sepeda bekas. Bobby menyiksa Wiley dengan menekan tulang rusuknya yang terluka dan Wiley menawarkan untuk memberikan amplop pada Bobby dengan imbalan sepedanya. Wiley memberitahu Bobby bahwa amplop itu ada di tas Manny, dan Bobby pun pergi untuk mengeledahnya, sementara Wiley bertemu dengan Vanessa di tempat penampungan sepeda bekas dan sitaan. Vanessa memberi amplop yang dia ambil dan Wiley kabur dengan sepeda curian. Bobby yang menyadari Wiley telah menipunya mengejar Wiley ke tempat Sister Chen. Sementara itu, Nima memanggil Tuan Leong untuk meminta bantuan. Tuan Leong mengarahkan anak buahnya yang diberi gelar Sudoku Man karena selalu bermain Sudoku untuk membantunya. Saat Wiley mencapai Chinatown, dia dihadapkan kepada Bobby yang mengancam akan membunuhnya. Namun Vanessa tiba dengan sekumpulan pembawa pesan yang dikirim oleh Raj yang menunda Bobby dengan memukulnya berkali-kali, memberi Wiley waktu untuk mengirim tiket kepada Sister Chen sebelum pukul 7 malam. Dia memanggil kapten kapalnya dan menyuruh untuk mengizinkan keluarga Nima naik. Di luar, Bobby dihadapkan oleh mafia China dan Italia yang tidak memperhatikan dokumen, yang akhirnya menembak Bobby di belakang kepalanya dengan pistol peredam. Sekarat dan merasa pingsan, Bobby mencoba masuk ke mobilnya tetapi akhirnya meninggal sebelum dia bisa melakukannya. Ibu Nima menelponnya dan membenarkan bahwa dia dan putra Nima telah naik ke kapal. Nima pun bertemu dengan Wiley dan Vanessa saat mereka akhirnya bersatu kembali. Dan film pun berakhir. Gimana nih filmnya? Menurut saya film ini unik dan keren, apalagi kalau kalian nonton film aslinya. Timeline film ini sengaja dibuat maju dan mundur. Perlu saya ingatkan, rangkuman film seperti ini tidak akan pernah bisa menangkap seluruh esensi dan emosi dari film aslinya. Jadi, saya sangat sarankan untuk menonton film aslinya ya. Oh ya, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update video-video kayak gini lagi. As always, thank you very much and peace out.